Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Bu Maulida berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun untuk saat ini kita tidak bisa bertemu ya di sekolah, tapi tetap kita saling mendoakan supaya semoga badai ini segera berakhir, kita bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama-sama, bertemu teman, bertemu bapak ibu guru semua, belajar menuntut ilmu bersama-sama. Jangan lupa juga, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID, saya berharap kalian tetap jaga diri, tetap stay at home, tetap social distancing. Jadi keluar rumah kalau memang benar-benar dalam keadaan terpaksa, artinya memang benar harus keluar, memang ada kepentingan yang tidak bisa ditunda gitu ya. Jadi supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan juga untuk mengurangi paparan terhadap COVID-19 yang sedang kita alami kali ini. Nah, untuk pertemuan pagi ini di pembelajaran daring, Bu Maulida ingin sharing kepada kalian bersama-sama melalui tampilan video ini topik yang akan kita sharingkan pagi ini berkaitan dengan belajar efektif di rumah. Karena kita ya kembali lagi ya, karena COVID otomatis kita tidak libur, tapi belajarnya tetap belajar walaupun di tempat yang berbeda, gitu ya. Apa sih belajar di rumah itu, atau bahasa kerennya school from home? Nah, belajar di rumah atau school from home yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa, namun di tempat yang berbeda, tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi di tempat masing-masing, dalam hal ini di rumah, gitu ya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap pelaksanaannya juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi kita tidak mengentengkan, alah belajar di rumah saja kok seenaknya saja, tidak bisa seperti itu. Agar pembelajaran kita nanti bisa belajar atau terjadi pembelajaran yang efektif. Nah, anyway, Bu Maulida punya beberapa tips gimana sih supaya kita dalam pembelajaran di rumah itu bisa efektif, bisa menerima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik, kemudian bisa menginternalisasi atau mengambil ilmu dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, Bu Maulida punya beberapa tips. Tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengatur waktu belajar kita, manajemen waktu. Nah, gimana Bu caranya? Kita harus bisa menentukan kapan sih kita harus belajar, di saat apa kita harus belajar. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat pembelajaran daring dengan Bapak Ibu guru. Kemudian ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas sebagai umpan balik pemahaman materi, kita harus bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru itu dengan maksimal. Terus kemudian jangan sampai menunda-nunda waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi jangan pernah punya pikiran hala ini pembelajaran daring, ketemu Bapak Ibu gurunya masih lama, atau mungkin pembelajarannya ketemu lagi di hari yang lain itu mungkin masih 3 hari lagi, otomatis nanti sajalah saya kerjakan. Jangan seperti itu. Jadi kita harus punya komitmen mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Itu tips yang pertama, jadi manajemen diri. Kemudian tips yang kedua yaitu tetapkan waktu belajar yang baik menurut kalian, gitu ya. Jadi setiap siswa saya yakin punya trik belajar sendiri. Ada yang lebih mudah belajar itu dengan mendengarkan musik, ada yang dengan pengamatan, kinestetik, ada yang dengan keadaan yang sepi. Nah, itu terserah kalian. Kapan sih waktunya supaya pembelajaran itu bisa tepat? Ada 3 waktu yang sering digunakan oleh banyak orang yang cukup efektif untuk lebih mudah
mudah memahami materi atau memahami pembelajaran. Yang pertama yaitu pukul 7 sampai 9 malam. Nah, kebanyakan siswa juga sudah menerapkan pembelajaran itu. Jadi setelah sholat maghrib itu waktu belajarnya sampai nanti jam 9 malam. Tuh. Terus kemudian waktu yang kedua yaitu pukul 7 sampai 10 pagi. Nah, itu waktu-waktu yang efektif untuk kita belajar. Jadi di waktu itu kita lebih mudah memahami materi karena masih fresh gitu ya. Kemudian yang paling baik sebenarnya itu di waktu antara jam 3 sampai jam 5 dini hari. Nah, yang ketiga ini mungkin sedikit lebih berat dilakukan, cuman dampaknya lebih baik. Mungkin barengan dengan qiyamul lail gitu ya. Jadi jam 3 kebangun, sholat malam dulu habis itu belajar nanti sampai subuh gitu. Tuh, itu tips yang kedua. Jadi kita harus belajar di waktu yang tepat. Nah, lagi Bu Maulida punya tips yang ketiga yaitu kondisikan keadaan belajarmu itu senyaman mungkin. Seperti kita tahu karena kita belajar di rumah masing-masing menggunakan media gitu ya. Kadang kita belajar itu seenaknya sendiri karena tidak diamati oleh Bapak Ibu guru langsung. Belajarnya sambil tiduran atau sambil lihat TV gitu ya. Nah, boleh melakukan pembelajaran seperti itu, tapi apakah maksimal? Apakah informasi atau ilmu yang kita dapat dari Bapak Ibu guru itu mampu kita serap dengan baik? Tentunya akan lebih mudah jika kita lebih fokus gitu ya. Jadi ayo dikondisikan ruang belajar kita itu senyaman mungkin. Mungkin pencahayaan lampunya atau mungkin mejanya harus rapi, kemudian alat-alatnya dipersiapkan gitu ya. Jadi kita siapkan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi kita dan nyaman. Itu tips yang ketiga. Masih ada tips lagi Bu? Masih. Saya masih punya 2 tips. Nah, tips selanjutnya yang keempat yaitu siapkan media pembelajaran terkait dengan yang tidak kalah penting adalah tips yang keempat. Karena kita belajarnya online, otomatis kita memanfaatkan media. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan smartphone atau laptop gitu ya. Nah, kedua perangkat ini atau mungkin pad atau apalah gitu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Karena 2 media ini supaya bisa mentransfer materi dari Bapak Ibu guru itu memerlukan alat yang dinamakan internet, maka kita harus menyiapkan koneksi internet yang baik. Jadi kita mungkin memilih operator yang memiliki koneksi internetnya bagus di tempat kita. Ada yang kadang pakai kartu A atau kartu B gitu ya, terserah. Yang penting di tempatnya kalian itu sangat membantu kalian untuk memperlancar pembelajaran saat masa pandemi ini gitu ya, supaya pembelajarannya semakin efektif. Itu yang kemudian tips yang terakhir yaitu siapkan portal pembelajaran itu yang digunakan gitu ya. Jadi kadang Bapak Ibu guru itu menggunakan portal pembelajaran Classroom, Google Classroom atau Google Form, atau pakai Google Meet, pakai Zoom. Nah, itu kalian harus juga menyiapkan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran. Selain mengikuti pembelajaran, kalian juga mendapatkan pengalaman baru. Oh, ternyata ada loh aplikasi Zoom yang bisa menampilkan semua wajah teman-temannya belajar bersama walaupun tidak tatap muka. Itu. Atau pakai WA yang lebih umum yang kita gunakan seperti biasanya itu kan kita pakai WA ya, WA group. Nah, karena itu yang umum yang mungkin lebih karena memerlukan. Nah, yang sudah kita lakukan pemanfaatan medianya itu kan kita pakai WA group ya, itu sudah umum. Selain itu supaya kalian punya
gambaran lain atau punya pengalaman lain di pembelajaran online, kalian bisa memanfaatkan Zoom atau Google Meet atau mungkin aplikasi-aplikasi lain gitu ya, supaya nanti pembelajarannya lebih maksimal dan lebih menyenangkan, inovatif. Tuh. Selain itu, selain pembelajaran dengan Bapak Ibu guru yang memanfaatkan perkembangan teknologi tadi yang sudah saya sebutkan, siapkan juga portal pembelajaran untuk diri kalian sendiri. Jadi belajar itu tidak hanya melalui Bapak Ibu guru. Kalian bisa memanfaatkan portal-portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, misalkan ada Ruang Guru atau mungkin aplikasi-aplikasi lain, aplikasi belajar lain, baik itu gratis maupun berbayar. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang downloadnya gratis atau mungkin ke portal pembelajaran yang gratis. Silahkan dimanfaatkan itu supaya nanti pembelajaran kita efektif dan nyaman. Jadi walaupun kita di rumah, kita tetap dapat ilmu dari Bapak Ibu guru. Selain kalian juga harus mencari ilmu sendiri, ilmu tambahan ya, di lingkungan kalian atau lewat internet. Jadi saya ulang lagi, Bu Maulida berharap walaupun kita tetap masih belajar di rumah masing-masing, tapi kita tetap belajar, kita tetap bersemangat dalam belajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pembelajaran kita. Jadi jangan sampai merasa karena ada COVID kita itu libur. Tidak, kita tidak libur, kita masih melakukan pembelajaran, namun caranya dengan berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi tidak ada alasan juga ketika Bapak Ibu guru mapel misal memberikan tugas terus kalian dengan berkelit, Bu, sulit dan sebagainya, atau karena ini kan libur kita belajarnya di rumah. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita tetap belajar supaya nanti kita dapat mentransfer ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kegiatannya saja yang berbeda dilakukan di kelas dengan di rumah, tapi tujuannya sama, belajar menuntut ilmu gitu ya. Nah, anak-anak, tidak terasa pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu. Jadi Bu Maulida berpamitan undur diri dalam pembelajaran kali ini. Harapan saya nanti kalian bisa menerapkan pembelajaran yang efektif walaupun di rumah. Kemudian saya berharap kalian tetap berada di rumah, stay at home, supaya tidak ada lagi penularan yang lebih banyak lagi, dan kita bisa segera bertemu di majelis pendidikan, lembaga ilmu, di sekolah, bertemu, berjumpa, belajar bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.